Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa sada tathagate acala supatitita adalidoti tang ahu amogantasa jiwitang. Ia yang yakin pada sang tathagata kokoh tak tergoyahkan, maka hidupnya tidak miskin dan tidak kosong atau tidak sia-sia. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Namo Buddhaya. Kalau di mall boleh diskon. Selamat malam. Malam gitu ya. Kalau ada selamat malam, ikut selamat malam. Jangan selamatnya di diskon. Ya. Kalau di mall di diskon enak. Ibu Bapak yang berbahagia, malam hari ini temanya adalah menghadapi perubahan. Ya. Betul? Belum tahu? Ya udah saya kasih tahu. Gitu ya. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, kita sudah merasakan tidak adanya perubahan di dalam diri kita? Sudah merasakan? Paling tidak minimal fisik kita rasakan ya. Makin lama makin tua nih kita ya. Iya, makin banyaklah hambatan, kekurangan yang tadinya kita punya kelebihan jadi kekurangan dari segi fisik. Itu kita rasakan ya. Lalu apakah cuma fisik yang kita rasakan? Yang kita sadari? Tentu tidak. Kita juga ingin agar batin kita pun kita harus sadari. Ada perubahankah? Tidak di dalam batin saya. Itu yang penting juga. Jadi bukan sekedar cuma memperhatikan fisik, tetapi bagaimana batin ini pun juga kita perhatikan. Ya, fisik bagus untuk menunjang batin. Ya, artinya kalau kita sehat secara fisik, nanti batin pun ya terkondisi untuk juga baik, sehat juga. Untuk itu, ketika kita dalam kehidupan ini mengenali dan menyadari adanya perubahan-perubahan dalam diri. Ya dulu mungkin ketika kita belum kenal Dhamma, kita ini misalnya orang yang pemarah. Kalau sehari enggak 20 kali marah enggak betah. Misalnya gitu ya. Ya kan kalau makan aja sehari 3 kali bisa lebih malah ya. Ya marah begitu kan. Saya sejak kebaktian udah berubah belum? Begitu. Oh sudah, ya bagus. Malah ini mah jangan terbalik. Dulu mah enggak suka marah, habis kebaktian marah mulu. Ya kan. Jangan sampai begitu. Lalu kadang-kadang ada seseorang ini juga berjalannya waktu, muncul juga kekotoran batin yang lain. Yaitu apa? Kegelisahan. Ya, tadi sudah dirasakan dan dikatakan, iya sudah ada perubahan makin tua. Kira-kira gelisah enggak ketika makin tua? Gelisah enggak Ibu Bapak? Yang sudah tua yang saya tanya, yang muda enggak usah jawab. Ya jujur aja kan, ketika kita sudah mulai gocap, gitu ya, lakcap, udah makan dikatakan tua kan. Kalau sekarang mah gocap juga tua kan, kalau dulu kan setengah tua. Ya, baya, paruh baya. Sekarang mah gocap udah masuk tua juga menurut kita. Kenapa? Ya gocap aja udah banyak masalah sekarang mah. Ya, 60 juga udah umur 60 udah banyak masalah makin nambah. 70 udah lampu kuning. Iya, iya, bisa juga jadi bendera kuning. Lah, karena memang ingatlah ya, Ibu Bapak, di zaman Sang Buddha itu usia kehidupan manusia kan rata-rata 100 tahun. Di zaman Sang Buddha masih hidup. Dan Sang Buddha katakan setiap 100 tahun sekali dari sejak Sang Buddha itu menyampaikan pesan dhammanya, maka usia kehidupan manusia berkurang 1 tahun. Dan ini sudah 25 abad. Udah 2.500 tahun lebih, ya. Bahkan sejak Sang Buddha menyampaikan Dhamma itu sebetulnya sudah 2.600 tahun. Karena tahun Buddhis dimulai setelah Parinibbana kan.
Jadi ketika menyampaikan itu ditambah 45 tahun, berarti sudah 2.600 tahun lebih. 26 abad, ya udah 100 tahun dikurangi 26. Ya udah rata-rata kehidupan manusia 70-an tahun. Ya, waduh kalau saya udah 70 lampu kuning, iya. Tapi juga enggak bukan berarti juga kata orang Bonang ini udah tere. Ya enggak juga. Karena kan kemarin saya juga baca parita orang meninggal umur 93. Ya. Bahkan saya ngelihat juga di HP, di video gitu, di ya TikTok atau di gitu, kadang suka ngelihat juga. Siapa ya, James Riyadi apa Mokhtar Riyadi? Yang 96 tahun. Pak Mokhtar kan? Bos yang Lipo kan? Dulu Lipo Bank yang dikenalnya kan? Ya. 96 tahun masih cukup sehat. Masih bisa berdiri, masih bisa ngobrolnya juga enak, enggak pikun. Luar biasa kan? Jadi ada yang panjang gitu ya. Nah, yang pendek juga pendek, ada. Tapi dalam kesempatan ini bukan saya ingin supaya ibu bapak jadi gelisah nih. Waduh Romo nakut-nakutin udah mau 70-an begitu ya. Enggak, ya. Tetapi ini terjadi sebetulnya bukan hanya cuma pada orang tua. Pada anak muda pun sebetulnya kegelisahan itu terjadi muncul. Kalau anak muda pernah mendengar kata-kata istilah FOMO, fear of missing out begitu ya. Itu kan di dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan umum, itu ada yang namanya fear of missing out. Jadi dia tidak bisa mampu keluar dari kegelisahan itu atau dia mengalami perubahan-perubahan. Dia gelisah. Ya kan? Anak muda suka gelisah enggak? Menemukan jati diri gitu loh. Ya kan? Menemukan jati diri, siapa saya ini? Maka itulah manfaatnya seseorang anak muda ketika ingin menemukan jati diri, dia datang puja bakti. Kenapa? Biar menemukan jati diri sesuai dengan jalan dhamma. Ya kan? Kalau dia menemukan jati diri di luar itu, ya itu dia. Mainnya kudu maunya nongkrong dulu. Ya, enggak pada mau kebaktian. Kenapa? Ya karena jati diri seneng nongkrong. Ya. Dan ini kadang anak muda pun memang mengalami masa yang disebut pubertas, ya. Itu juga akan mengalami satu kegelisahan dalam hidupnya. Siapa saya ini? Who am I? Kadang dia mempertanyakan itu. Ya. Kegelisahan bisa muncul. Memang ketika kegelisahan ini muncul, ya bisa ada pengaruh negatif, pengaruh positif juga. Pengaruh negatifnya, ya dia bisa menjadi anak yang menyendiri, ya nggak mau bergaul. Istilahnya apa? Introvert. Nah, kan susah juga nih, takut kesleo lidahnya ya. Introvert ya, takutnya ingatnya Panadol gitu ya. Ya kan? Banyak orang yang ketika dia mulai kegelisahan, dia tidak menemukan bagaimana cara mengatasi kegelisahan. Anak remaja itu mengunci diri. Ya, lebih banyak diam saja. Ya. Maka dia tidak akan banyak berkembang. Ya, anak yang introvert begitu. Atau bahkan dia juga mendapatkan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Ya kan ada perkembangan teknologi yang membuat dia rasa kegelisahannya makin kuat dan dia malah menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti itu. Namun ada juga sisi positifnya. Memang setelah diteliti, ya secara ilmu pengetahuan dulu kita bicara, ternyata memang ada sisi positifnya orang-orang yang juga mengalami anak remaja yang mengalami kegelisahan itu, ya dia juga memang mau seperti apa saya ini, maka dia juga jadi berhati-hati ketika dia memilih teman, itu juga jadi penting. Ya, nah ketika kehati-hatian inilah dia akan mampu melihat, oh ini teman yang baik, ini teman yang tidak baik, mestinya akan dapat seperti itu. Ya, tentu teman yang baik didapat dari mana? Ketika kita datang puja bakti, ya kan? Ciri-ciri teman yang baik. Ya, apa itu ciri-ciri teman yang baik? Ketika kita berbuat tidak baik, dia ingetin. Ketika kita ingin berbuat tidak baik, ya dia ingatkan. Dan ketika kita ingin berbuat baik, dia dukung. Itu sahabat yang baik. Ketika kita
kesulitan, dia bantu. Dan ketika kita senang, ya dia boleh ikut, boleh enggak juga bagi dianya kan. Ya dia mau ikut, bisa juga dia enggak. Artinya yang penting ketika teman sulit saya bantu begitu. Ketika teman udah happy ya sudahlah gitu kan. Nah itu sahabat yang baik tuh. Jadi kenali cirinya. Kalau sahabat yang tidak baik kebalikannya. Ketika kita ingin berbuat baik dia cegah. Mau kemana? Cetia lah, Weluana, SPD, ya. Ini SPD pertama ya. Sampai Waisak kan? SPD, alah SPD segala, udah ayo nongki, gua yang traktir. Nah, gimana tuh kalau kayak begitu tuh? Udah kayak begitu kan bagaimana? Udah gitu traktirnya di kafe yang kita seneng lagi. Enak nih, ya. Di sana kan enak tuh. Wah, ada milk coklatnya, ya. Ada ayam diteriakin. Ya ayam diteriakin ya. Ya kalau saya bilangnya sebut begitu tuh kalau ke anak-anak saya juga. Ya kan ayam teriyaki gitu ya. Ayam teriyakin gitu ya. Ya. Udah goyang batinnya. Aduh, kapan lagi nih ditraktir nih ya kan gitu. Itu kan ciri-ciri sahabat yang kurang bijaksana. Ya, tapi kalau sahabat yang bijaksana, mau kemana? Weluana, ayo, gue juga ikut gitu. Wah itu support, ya, support itu sahabat yang baik. Ya. Atau kalau ketika kita lagi, mau kemana? Mau mancing. Kalau sahabat yang tidak baik, ayo dong, gue ikut, gitu kan? Tapi kalau sahabat yang baik, melanggar sila pertama loh, kan gitu ya. Jadi kenali tuh sahabat-sahabat yang seperti itu. Artinya jadi ketika kita seperti itu kita bisa bersahabat dengan yang baik. Kalian amita. Ketika sahabat yang tidak baik kita agak jaga jarak. Walaupun tidak boleh dimusuhi. Ya, jaga jarak saja. Nah, Ibu Bapak, ini kegelisahan-kegelisahan juga yang memang terus ada. Ternyata juga dirasakan oleh sesosok Yaka, namanya Yaka Alawaka. Ya, Yaka Alawaka ini terkenal sakti pemarah. Sakti pemarah, dia juga memiliki batin yang gelisah tentang kehidupan ini. Ya, dan itu diketahui oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha bermeditasi. Dilihat bahwa Yaka Alawaka sebetulnya punya tanaman kebajikan yang besar untuk memiliki keyakinan bahkan mencapai tingkat kesucian. Ya, maka Sang Buddha ketika setelah melihat seperti itu dengan mata batinnya, kemudian biasa pagi pindah patah dulu sarapan, setelah sarapan barulah mengunjungi kediaman Yaka Alawaka. Pada saat itu Yaka Alawaka pas lagi tidak ada di tempat kediamannya. Tapi Sang Buddha sudah masuk, ya. Akhirnya ada temannya yang ngasih tahu temannya Yaka ini, di dalam ada seorang pertapa dong, masuk ke kediamanmu. Oh dia marah sekali. Yaka Alawaka belum kenal itu Sang Buddha, nggak tahu, ya, belum tahu dia, ya. Jadi dia nggak kenal dan marah, langsung membuat bunyi-bunyian yang menakutkan. Ya kalau kita sih udah pingsan, ya ini menakutkan, serem dah. Ya, suasana suara, penampakan yang bikin menyeramkan, yang membuat orang biasa kabur atau pingsan bahkan nggak sempat kabur. Ya, lalu ya Sang Buddha tenang aja kan meditasi aja tidak bergeming. Lalu dipakai alat senjata, kesaktiannya Alawaka. Ya, semua senjata nggak nyampe kepada Sang Buddha, ya semuanya rontok semua. Ya, akhirnya Yaka Alawaka kecapean. Ya, capek dia setelah menggoda atau menakut-nakuti Sang Buddha. Kemudian Yaka Alawaka ngaso sebentar, dia mulai tenang, dia lihat ini kok orang sakti juga ini ya, nggak bergeming gitu ya. Nah maka kemudian Sang Buddha diminta keluar sama Yaka Alawaka. Sang Buddha nurut, dia menuruti supaya apa? Biar batinnya tenang. Ya, keluar. Kok ini nurut, tadi diserang tenang-tenang aja, diem aja juga aman-aman aja. Ini diminta keluar nurut nih, coba masuk lagi, masuk Sang Buddha.
Ya. Kedua kali diminta keluar lagi. Bahkan sampai ketiga kali diminta keluar dan diminta masuk. Begitu yang keempat kali enggak digubris sama Sang Buddha. Sang Buddha tetap diam. Ya. Oh, kata Yakalawaka, kamu tidak mau nurut lagi? Wah, dia belum tahu ya, biasa lah, ini bahasa sararinya kita bicara gitu ya. Tidak mau nurut lagi. Ya sudah, kalau gitu harus menjawab 4 pertanyaan saya. Begitu ya. Kalau tidak bisa menjawab, jangan salahkan saya akan mengacaukan pikiranmu, kemudian merobek tubuhmu, mengambil jantungmu dan melemparnya ke seberang sungai Gangga. Oh, ya. Kelihatannya mah dia pikir masih sakti ya, padahal tadi udah dites juga nggak ada apa-apanya kan. Sang Buddha kemudian katakan, silakan Anda bertanya ya. Saya akan jawab. Dan perlu diketahui tidak ada sesosok apapun, baik manusia, dewa, Brahma maupun Mara, yang mampu mengacaukan pikiranku dan mampu merobek tubuhku, mengambil jantungku dan dilempar ke seberang sungai Gangga. Tidak ada di dunia ini. Ya. Tapi kalau Anda mau bertanya, silakan. Maka Yakalawaka bertanya. Ya. Pertanyaan pertama, harta apa yang terbaik bagi manusia? Ya. Mungkin kalau kita yang dijawab mah harta yang terbaik berlian, emas gitu ya, deposito ya, bunga bank ya. Itu jawaban kita kan. Ya, Sang Buddha ditanya, harta apa yang terbaik bagi manusia? Pertanyaan kedua, praktek apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Pertanyaan ketiga, dari semua rasa, rasa apa yang paling unggul? Dan pertanyaan keempat, kehidupan mana yang menjadi kehidupan yang paling baik atau paling unggul? Ya, 4 pertanyaan dilontarkan oleh Yakalawaka kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjawab, harta yang terbaik bagi manusia adalah sada, keyakinan. Ya. Seseorang setelah yakin pada ajaran Buddha, yakin pada Dhamma, dia datang untuk mendengarkan Dhamma. Ini yang paling penting. Dia datang untuk mendengarkan Dhamma, mempelajari Dhamma dan mengingat Dhamma. Ini yang penting adalah juga mengingat Dhamma. Ya. Jadi Dhamma ini perlu untuk dipelajari, perlu untuk dihafal, gitu ya. Ya nanti udah besar jadi Romo ya. Iya, nurusin engkongnya, ya. Kita juga bisa ikut Sabda Baja sama Nera Kengkong ya. Ya Ibu Bapak, ya ketika keyakinan ini sudah muncul, maka yang terbaik adalah pelajari terus. Ya, jadi kalau pengurus sudah menentukan seperti malam ini untuk SPD dan besok ada SPD lagi kan, terus ada SPD kan sampai detik-detik Waisak. Inilah kesempatan yang juga Sang Buddha katakan, pelajari Dhamma terus. Pelajari, datang dan dengarkan Dhamma itu. Lalu berusaha menghafal Dhamma itu dengan baik. Setelah dihafal, selidiki Dhamma. Luar biasanya di mana? Ya, luar biasanya Dhamma itu di mana? Kalau saya katakan juga, luar biasa Dhamma adalah Dhamma itu yang diajarkan oleh Sang Buddha begitu terperinci, begitu jelas tahapan-tahapannya, begitu jelas di dalam menyelesaikan suatu persoalan, begitu jelas tujuan-tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari daripada penderitaan. Sangat jelas, ya, sangat jelas terinci. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita pelajari, oh ya ini luar biasa Dhamma. Baru pada kesimpulan saja sudah makin menguatkan keyakinan kita. Dan ini akan menghasilkan karma baik. Ya, karma baik dukungannya. Dan inilah harta yang terbaik. Ya, harta yang terbaik bagi manusia. Ya. Maka Sang Buddha juga menyampaikan, ya sasada tata gate, acala supati tita. Ya, ia yang yakin pada Sang Tathagata. Sang Tathagata itu kan julukan lain daripada, sebutan lain daripada Sang Buddha. Ya, Buddha, ada Sang Bhagawa, Sugato, ya. Jadi banyak sebutan-sebutan untuk Sang Buddha.
Ia yakin pada Sang Tathagata atau Sang Buddha, kokoh tak tergoyahkan. Adalidoti tangahu amogantasa jiwitang. Ya. Maka dikatakan batinnya tidak miskin dan hidupnya juga tidak sia-sia atau tidak kosong. Ibu bapak, kalau kita boleh, kita diskusi nih. Apakah dengan harta yang banyak, udah pasti orang itu lebih bahagia daripada orang yang memiliki harta sedikit? Belum tentu kan? Belum tentu. Orang yang hartanya banyak bisa gelisah dalam hidup ini. Aduh, ini harta gue jangan-jangan tak ada yang curi. Ya, aduh bagaimana nih harta ini bisa beranak pinak terus nih. Ya, kepengen lebih banyak lagi kan? Aduh bagaimana dengan harta saya, kan begitu. Dia bisa juga jadi gelisah dalam hidup ini. Kenapa? Kalau dia tidak isi dengan dhamma, kosong batinnya, kegelisahan itu akan sangat kuat. Bahkan banyak orang-orang yang berduit, ya, yang duitnya boleh dikatakan katanya mah nggak ada serinya, tetap aja kalau pegang duit mah seri mah ada, ya. Maksudnya tuh udah saking banyaknya udah bingung dah, ya. Ya tapi sekarang mah udah nggak boleh banyak orang megang cash ya. Yang penting mah ada di HP gitu ya. HP nggak ketinggalan kan. Ini sekarang mah ini kan serba luar biasa ya. Ngambil di ATM aja udah bisa pakai HP aja ya. Atau nggak pakai itu pun dari rumah udah bisa ting transfer ya. Luar biasa udah. Ya, udah nggak bawa duit juga asal bawa HP hidup. Iya. Kalau dulu kan bawanya duit kan. Sekarang mau belanja udah gitu. Saya ngeliat aja tukang sayuran udah pakai QRIS sekarang, Mbak. Wah, klik gitu ya. Apa udah pakai QRIS. Waduh, ntar kita mau pipis di toilet juga pakai QRIS juga walaupun 2.000 perak kan gitu ya. Hei, udah zaman maju ya. Semua QRIS. Bahkan beli makanan di tempat-tempat tertentu nggak pakai uang cash. Ya. Nah, nggak pakai uang cash. Jadi duit kita nggak laku tuh. Duit cashnya. Ya, yang laku ya udah HP, ya klik, QRIS, udah. Nah seperti itu. Ya, jadi untung aja ya bawa HP waktu itu ya. Mau beli, nggak bisa Pak, pakai QRIS. Ya sudah klik gitu ya. Tapi saya nggak pakai, saya di sini. Ya, anak atau istri yang pegang. Udah saya nggak mau pusing. Ya, nggak mau pusing jangan seperti itu ya. Nah jadi kalau mau kemana-mana ke mall saya pasti ajak anak atau ajak istri. Ya, kenapa? Ya tadi uang cashnya hampir nggak laku katanya. Ya. Nah ibu bapak sekalian, orang berduit belum tentu juga bisa nyaman hidupnya. Tetapi ketika orang itu hidup sederhana, ya hidup sederhana, hidup pas-pasan kan, bahaya kalau kata Cynthia, pas-pasan ya, pas mau makan ada duitnya ya, pas mau jalan-jalan ada ya, enggak. Maksudnya hidup benar-benar ya. Secara materi ya udah standar lah ya, enggak ini. Tetapi ketika dia isi batinnya dengan dhamma, dia rasa hidup puas kok. Ya, hidup puas kan? Kita makan nasi sama tauco sama tempe goreng aja udah enak, tempe goreng digaremin begitu kan? Kalau yang rasa puas enak loh. Ya karena memang udah gak ada duit lagi kan? Kalau kebetulan ditawarin ada bapang mau juga gitu kan? Tapi artinya adalah bahwa ketika dia betul-betul menikmati makanan yang ada itu, dia merasa puas, dia happy enggak? Happy, dia bahagia. Lihat di buku Paritakana Metta Sutta, ya, hidupnya sederhana dan mudah disokong. Artinya mudah disokong itu ketika apapun dia makan dia enggak neko-neko. Apa yang ada dia nikmati. Ya, jangan sampai enggak ada dia enggak mau makan. Nah, itu udah salah kan? Udah itu namanya tidak hidupnya tidak sederhana dan tidak disokong dengan baik. Kalau yang mudah disokong, maka dia bisa menerima keadaan apapun. Saat itu makan apa yang ada, ya kan dulu pernah dikatakan ya, makan apa adanya, ya bukan ada apanya, ya makan apa adanya. Jadi kalau udah terbiasa begitu enak, mau kemana-mana enak, ya kemana-mana enak. Waktu saya ke Halong, ke Kalimantan Selatan, yang tempat Bante Citanando, yang di suku Dayak itu, ya udah makanan hutan pun ada, enak aja. Ya, rotan muda direbus begitu ya, dilalap, enak, walaupun pahit. Kita robah pola pikir, ini makanan kalau enak dimakan, enak di mulut dan di lidah,
tapi nggak enak setelah di dalam perut. Misalnya berbahaya, ya kan? Bisa menyebabkan macam-macam penyakit kan bisa kan? Ya coba kalau makan jeroan terus setiap hari, coba. Dijamin 2-3 bulan setiap hari makan jeroan pasti dia akan mengalami namanya asam urat yang tinggi. Pasti nggak bisa jalan, ya bisa nggak bisa jalan, ya bisa ada kaku-kaku, ya karena memang kan makanan penyebab penyakit. Kalau dia berlebihan kan, ya. Jadi ya ketika kita makan seperti itu, ya kita yang apa adanya, ya ternyata memang enak, ya walaupun pahit, saya pikir aja di dalam perut jadi sehat. Kenapa? Netralisir kalau kita ada gula darah yang berlebihan. Kan gitu ya. Di dalam lambung kan ketika ada asam karena pahit kan jadi asamnya berkurang. Kalau enggak, kalau asamnya berlebihan kan jadi sakit lambung, mah. Ya kan? Sakit mah. Kalau mahnya itu berlebihan lagi bocor loh. Kalau udah bocor, udah dah siap-siap pindah alam. Iya. Saya dulu ketika kerja di Jakarta dulu, ya ada pembantu di kantor bilang, saudaranya dia kerja di bank, wah udah sekarat tadinya apa ya sakit lambung tinggi, udah perutnya dibor supaya asam lambungnya keluar. Kalau dia masih banyak di dalam ini kena jantung atau apa ya leeh. Dan benar aja ternyata setelah dibor pakai apa namanya pipa itu terbuat dari apa namanya baja, ya 1 bulan aja leeh bajanya juga, ya nggak kuat hancur, bor lagi. Ya sebenarnya sebulan hancur, tapi kan perut di bor-bor tuh sih kuat nggak? Ya nggak kuat, pindah alam juga. Itu. Ya, jadi jangan main-main dengan sakit lambung. Ya, selain dari makanan, stresnya juga kan orang bisa jadi dari situ. Ya karena itu tadi kegelisahan yang berlebihan menyebabkan stres, sakit, ya udah, ya kalau berparah jadi pindah alam. Seperti itu. Nah, maka daripada itu, apa yang harus kita lakukan? Batin isi. Jadi enggak stres. Ketika sakit, terima sakit itu adalah suatu kewajaran. Ya memang setiap orang bisa sakit, gitu ya. Maka ketika dia tenang, dia atasi sakit itu, dia obati, cepat sembuh. Karena dibantu dari pikiran yang tenang. Seperti itu. Kenapa bisa itu? Karena yakin pada ajaran Buddha bahwa sakit adalah suatu kewajaran, dan saya terus mempraktekkan Dhamma ya sebagai jawaban yang kedua. Ya, praktek apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu praktek Dhamma. Dhamma itu luar biasa, Ibu Bapak. Banyak orang hidupnya jadi sendok, tapi kita berusaha jadi lidah. Tahu maksudnya? Kalau jadi sendok, makanan apapun dinikmatin enggak? Sendok nikmatin makanan enggak? Ganti sayur, sendoknya yang itu juga nikmatin tidak? Tidak. Kalau lidah, nikmati kan? Rasa ini, rasa itu, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asin, ada yang asam, ya, ada yang netral dan sebagainya. Lidah itu seperti. Artinya Dhamma ini begitu luar biasa. Kalau kita cuma tahu luar biasa tapi kita enggak ikut berjuang mempraktekannya, seperti kayak sendok. Enggak rasakan luar biasanya Dhamma. Tapi ketika kita mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti lidah, menikmati ya luar biasanya Dhamma. Ya, sebagai juga memang jawaban daripada yang ketiga. Rasa apa yang paling unggul? Rasa kebenaran. Dari hasil kita yakin pada Sang Buddha, kemudian kita praktek Dhamma yang mendatangkan kebahagiaan, dan kita menemukan rasa kebenaran terhadap Dhamma itu. Ya. Dhamma itu wajib dipraktekkan. Bukan cuman dikemas bagus aja enggak dipraktekkan. Atau kita yakin saja pada Sang Buddha sudah cukup. Enggak. Ya, yakin lalu dipraktekkan akan menghasilkan yang luar biasa. Jadi yakin dan dipraktekkan. Bisa Ibu Bapak dipraktekkan? Praktek kebajikan apa aja? Ya, jadi kita enggak cuma hanya dana, sila dan samadhi saja ya. Kan gitu ya. Kita bisa praktek kebajikan berupa kita rendah hati. Ya. Rendah hati itu praktek kebajikan. Kita rajin membantu. Ya. Kalau di sini ada kegiatan apa, wah udah siap. Bagian tukang masak siap. Ya, walaupun sering keselomot juga. Ya kan?
Udah siap. Kemarin itu saya ketika talk show sama Paramita Devi di Wihara Indaloka kan kadang suka pasti ada pertanyaan itu dan saya yang ini kalau di sini kayaknya suasananya kayaknya akrab-akrab nih semua yang hadir. Ini dulu ada kehidupan dulunya jadi sama enggak ini? Oh iya dulu-dulu juga ini mereka memang ada yang aktif rajin di wihara, ada juga yang di wihara sebagai tukang masak. Itu yang bagian depan sono tuh katanya, bagian tukang masak dulu katanya. Oh iya pantas saya kenal, oh itu tukang kue itu memang di tukang masak, sekarang ini tukang kue. Ya, ada yang kayak gitu ya. Artinya komunitasnya kita sama, itu biasanya juga adalah komunitas yang sama baik kayak gini. Ya, kita ini udah begini, di kehidupan dulunya, itu juga dalam komunitas yang grup yang baik-baik semuanya. Ya, karena apa? Satu komunitas, satu grup kayak begini, grup Wihara Weluwana, Cetya Weluwana. Ya, itu dan itu adalah kita juga dari dulu memang berjuang untuk kebajikan dan menemukan rasa kebenaran Dhamma sehingga mau datang SPD. Pokoknya nggak bolong. Ini mah mending cuma 7 hari ya, 7 hari kan? Coba kalau yang sebulan, ya kan? 4 hari ya ini ya, 5 hari. Itu ada yang SPD 1 bulan loh. Ya kan? Nah, dia berusaha untuk tidak bolong. Ya, berusaha ada yang tidak bolong. Kenapa? Karena memang dia sudah menemukan rasa kebenaran Dhamma. Pokoknya pokoknya kalau nggak ada hal penting lain, lebih baik saya ke wihara. Gitu ya. Karena saya sudah menemukan rasa kebenaran, yaitu kebenaran terhadap Dhamma. Saya sudah merasakan kebahagiaan ketika saya mempraktekkan Dhamma. Hidup saya tidak kosong, tidak sia-sia ketika saya punya keyakinan pada Sang Buddha. Luar biasa, ya banyak yang begitu luar biasa, semuanya pun ya tidak lagi ada kegelisahan ketika ada perubahan-perubahan itu. Ya pernah ada orang yang ketika kemarin COVID itu, ya itu Bante sendiri menyampaikan ceritanya dan itu kisah nyata ada orang yang rajin terus ke wihara, ya ternyata dia bermasalah dengan jualannya, ya ketika COVID itu ambruk, ya dan dia tidak punya usaha saat itu, tapi dia rajin terus ke wihara. Dia yakin dengan ke wihara akan menambah karma baik. Dia yakin dan datang ke wihara terus, ya ada kesempatan berdana dia berdana betul-betul kondisin, pokoknya berbuat baik dia terus. Dan apa yang terjadi karena memang buahnya sudah masak, dia ketemu di situ juga di wihara itu, dia ada orang yang ketika dia bincang-bincang itu mengatakan, oh kenapa enggak buka usaha lagi? Ya modal dari mana? Beres, saya akan siapkan modalnya. Ya kan? Berapa modalnya? Ya, enggak usah dipikirin kapan balikinnya. Asik enggak tuh kayak gitu tuh? Asik ya. Tapi apakah kebetulan namanya itu? Enggak ada dia gak mau budak kebetulan, karena itu adalah buah karma baik. Dia ke wihara terus. Kan banyak orang ketika sudah ngedrop begitu, batinnya gelisah, tidak siap ada perubahan dari punya usaha menjadi tidak punya usaha, ngurung diri. Ya, gimana mau muncul karma baik? Nah, tapi orang itu ketemu dan siap, dimodalin lagi. Dan dia buka usaha dan karena karma baiknya bagus dan dia punya basicnya ini kan setelah COVID kemarin itu, usahanya berkembang, punya tokonya nambah lagi, ya dia akhirnya kumpulin uangnya, dibalikin modalnya, ya plus dengan ungkapan terima kasihnya. Tapi orang itu nggak mau, cukup modalnya aja, ya nggak pakai plus-plusnya, ya luar biasa, ya orang itu benar-benar ikhlas membantu dan ini buahnya. Nah seperti itu ibu bapak, ya ini kisah nyata, ya kisah nyata banget, luar biasa. Ya, jadi kalau di sini ada yang punya usahanya mandek, rajin-rajin ke wihara. Ya, siapa tahu memang terbantu kan. Ya. Nah, ibu bapak, pertanyaan yang keempat. Dari kehidupan ini, kehidupan mana yang paling baik? Sang Buddha katakan, setelah seseorang yakin kepada Sang Buddha, Sang Tathagata, dia mempraktekkan Dhamma itu, dia menemukan rasa kebenaran dan ketika sudah menemukan rasa kebenaran, dia isi pondasi kehidupannya itu dengan kebijaksanaan. Ya, dengan kebijaksanaan, maka apa yang terjadi kalau orang sudah mencoba untuk menjadi orang bijaksana, dia tahu mana baik, tahu mana tidak baik. Ya, orang bijaksana itu, ya
Kita sudah bijaksana? Sudah ya Ibu Bapak. Sudah bijaksana belum? Sudah. Tapi kita jangan ngukurnya, tolak ukurnya bijaksananya itu ya kayak orang suci. Ya enggak. Bijaksananya kan artinya tahu mana baik, tahu mana tidak baik. Ikut SPD baik enggak? Puja bakti baik enggak? Ya udah bijaksana namanya. Gitu ya. Ketika kita sudah berupaya untuk berbuat baik, namanya kita sudah bijaksana. Ya memang nggak bisa samain dengan bijaksananya kayak orang suci, enggak. Ya jadi jangan bijaksana itu anggapnya tinggi gitu ya, enggak. Ketika kita sudah bisa membedakan mana baik, mana tidak baik, itu namanya bijaksana. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang dulu mungkin senang cekian masih ada enggak? Masih ada. Ya kan? Oh sini mah nggak ada ya? Bagus, ya. Hah? Cekian nggak ada, kloak ada apa? Peneng, ceburan, podo wae. Ya, sama aja tuh, ya. Artinya yang dulu memang senang seperti itu kemudian tahu bahwa ini tidak baik ditinggalkan, itu bijaksana. Gitu. Iya dong. Kan itu nggak bagus. Karena dalam para bawa suta, memang judi itu nggak masuk dalam sila. Nggak ada. Ya tidak melanggar sila berjudi itu. Tetapi di dalam ajaran Buddha yang dalam disebut para bawa suta, khotbah tentang kemerosotan atau kehancuran daripada kehidupan ini, salah satunya judi. Ya. Judi itu akan membuat hancur kehidupan. Ya. Judi ya. Jadi jangan judi. Udah. Tinggalin, walaupun enak katanya kongko-kongko ya, enggak udah. Jadi jangan ada judi. Kita udah yakin pada Sang Buddha, enggak ada judi lagi ya. Yang membuat kita bahagia adalah ketika kita yakin pada Sang Buddha, praktek ajarannya menemukan rasa kebenaran dan dilandasi dengan kebijaksanaan, maka kehidupan kita jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik Ibu Bapak sekalian. Maka kebijaksanaan ini penting. Tahu sebab, ya sebab kenapa ada orang yang bisa hidup bahagia, ada orang hidup tidak bahagia, ya. Karena yang hidup bahagia dia banyak praktek kebajikan. Yang hidup tidak bahagia banyak berbuat yang buruk. Kenapa ada orang lahir tampan dan atau cantik, ada yang lahirnya jorek? Ya kan jorek ya. Kalau jelek aja mah biasa, ini mah jorek. Ya. Karena kan kita tahu orang yang lahirnya bisa tampan atau cantik karena kehidupan dulunya dia itu juga suka menghormat orang yang patut dihormat. Ya, pujaca pujanianang etam manggalum utama. Menghormat yang patut dihormat itu berkah utama. Berkahnya apa? Ayu wano sukang balang. Ayu itu usia panjang, wano ketampanan atau kecantikan, sukang kebahagiaan dan balang kekuatan. Jadi ketika orang suka menghormat yang patut dihormat terutama pada orang tua, dia dapat 4 anugerah kebajikannya. Ya, 4 kama baiknya. Ya, ayu wano sukang balang, ya. Jadi dia akan bisa berwajah tampan atau cantik. Ya mungkin kalau sekarang lahir udahlah nggak apa-apa ya kalau nilainya 6,5 kalau dihitung pakai nilai gitu ya. Nggak apa-apa, tetapi kehidupan berikutnya dia bisa. Ya saya pengenlah ke artis Korea tuh gitu ya, wajahnya kayak gitu. Ya bisa, sekarang saya orang yang baik, ramah, murah senyum dan hormat sama orang tua. Kalau orang tua udah gak ada, hormat sama yang lebih tua, begitu ya. Dan bagaimana supaya orang yang udah gak ada juga, orang tua gak ada, kita bisa hormat ya, bisa jaga nama baik keluarga. Itu namanya menghormati juga orang tua. Ya udah. Kita bisa berbuat baik itu, maka kelahiran berikutnya ya bisa. Bisa kalau mau ditentuin, semua kan aditana. Masih aditana yang baik masih boleh, tapi aditana yang jelek jangan. Ya, nah inilah kita tahu sebab semuanya, kita akan jadi bijaksana. Ya, tahu akibat, kalau orang punya serakahan yang banyak, kebencian yang banyak, kegelapan batin yang banyak, lahirnya di alam-alam menderita. Ya, tapi kalau dia sudah bisa berbagi, peduli, ya merawat sila, mengembangkan meditasi, maka dia akan terjaga untuk tidak lahir di alam menderita. Ya, bisa jadi manusia atau dewa, kan begitu. Nah, ibu sekalian, ya ternyata memang ketika disampaikan ini, Sang Buddha kepada Alawaka langsung sujud dan dia menghormat Sang Buddha. Bahwa
ini guru yang luar biasa. Dan dia menyatakan berlindung kepada Tiratana. Dan Alawaka mencapai kesucian. Ya, luar biasa. Ya, Sang Buddha itu luar biasa memang ya. Nah, maka Sang Buddha juga ingatkan juga kepada kita semua bahwa ketika ada kegelisahan dalam hidup ini, dengan adanya perubahan-perubahan, maka kuatkan diri kita dengan yakin pada Sang Buddha, praktek Dhamma, temukan rasa kebenaran, karena kita memang rajin praktek Dhamma akan menemukan rasa kebenaran, akan otomatis ya. Dan kehidupan ini dilandasi dengan kebijaksanaan. 4 hal ini ketika ada perubahan apapun, kita tenang, batin damai. Ya, yang penting tenang dan batin damai. Ya, perubahan akan berbeda. Ya, kayak sekarang kan Samanera Heriadi, Samanera Mulyadi, Ong, ya udah jadi Samanera, kan perubahan ini ya. Ciani ya mungkin tadinya tidur ada sebelahnya, sekarang nggak ada sementara ini ya, ibu juga kan gitu. Kemarin saya juga sampaikan di sana ketemu, siap-siap ya, saya bilang udah 2 hari ini kan nggak ada sebelahnya, biasa kan udah puluhan tahun sebelahan gitu ya. Ya itu perubahan kan, siap ya. Karena kemarin juga ketika itu ada juga sih yang saking harunya dia berkaca-kaca. Ya, ketika Pradaksina ada yang berkaca-kaca, dia sedih mungkin ya. Ya sudahlah ya, belum sampai diserahkan seumur hidup ya, cuman 9 hari. Ya. Nah, seperti itu ini perubahan, tapi ketika kita ada kebijaksanaan, oh iya silakan kita dukung ya. Kita dukung. Ya senanglah kita semua bisa berbuat baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi Ibu Bapak kita siap menerima perubahan? Siap, ya. Ada perubahan apapun, siap-siap saja, ya. Semuanya kita tidak bisa sesuai dengan kehendak kita semuanya. Pengennya sih baik-baik saja, tapi semoga memang baik-baik adanya. Perubahan apapun, kita pun sudah siap terima. Karena memang inilah kehidupan, adanya perubahan, ya. Ketika kita pun ada perubahan ini, selama kita yakin pada ajaran kebenaran, yakin pada Dhamma, maka kita tetap akan nyaman-nyaman saja dalam hidup ini. Ya, artinya memang inilah kita siap menerima perubahan, karena biar bagaimana jati diri seorang anak remaja juga akan berkembang. Nanti dia akan masuk pada remaja dewasa, ya. Usia 21 tahun ke atas sudah mulai masuk remaja dewasa, ya. Dan siap dan menerima apapun sehingga dia akan tetap menjadi diri yang baik sesuai dengan Dhamma. Gitu ya, itu yang paling penting ya. Jadi enggak lari ke yang lain-lain, tetap aktif di Weluwana. Udah dewasa nanti bantu jadi pengurus di sini. Itu baru luar biasa. Itu saja yang bisa dibawakan. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga ini memberikan manfaat. Dan untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama beranjali. Kita berbagi kebahagiaan pada semua makhluk dengan bersama-sama mengucapkan Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga semua